Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat sehat semuanya, untuk kalian penganut paham fleksibilisme, yaitu yang menganut paham fleksibel gitu ya, ingin adopsi diet vegetarian atau diet vegan, akan tapi masih belum ikhlas untuk meninggalkan konsumsi daging-dagingan misalnya gitu. Nah, ada satu tipe diet yang sangat cocok untuk tipe kalian ini, namanya adalah diet fleksitarian namanya. Oke. Diet ini istimewanya pada fleksibilitasnya yang memungkinkan kalian masih memasukkan makanan hewani ke dalam menu diet kalian tanpa harus sepenuhnya menjadi vegetarian atau vegan. Perbanyak minum, just drink water kata Profega gitu. Oke. Sobat sehat semuanya, bertemu kembali dengan channel Kata Medika, channel tentang kesehatan yang terupdate di keseharian kita, di sekitar kita gitu. Dan saya ingin lagi untuk teman-teman kalian, untuk teman-teman yang baru join dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, untuk like, share, dan komen di bawah ya. Oke, sobat sehat semuanya, kali ini kita akan ngobrol mengenai seputar tipe diet yang unik gitu ya. Jadi uniknya ini karena fleksibilitasnya, yaitu diet tipe fleksitarian. Oke. Apa itu diet tipe fleksitarian? Jadi diet ini adalah jenis pola makan yang menggabungkan elemen-elemen dari diet vegetarian dan vegan dengan sedikit konsumsi produk hewani gitu. Jadi masih menghalalkan produk hewani gitu, sobat semua. Jadi istilah fleksitarian ini sendiri adalah merupakan gabungan dari kata fleksibel dan kata vegetarian yang menggambarkan pendekatan yang lebih longgar terhadap diet tanpa harus sepenuhnya menghilangkan produk hewani dari pola makannya gitu ya. Dalam diet fleksitarian ini, fokus utamanya tetap pada makanan nabati seperti buah-buahan, seperti sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan dan lain-lain, produk nabati yang lainnya. Namun masih diperbolehkan gitu, masih dihalalkan gitu mengonsumsi daging, ikan, kemudian unggas, telur, dan produk olahan susu yang lainnya gitu ya. Seperti halnya diet vegetarian atau diet vegan yang kita bahas di video sebelumnya gitu, ada 3 tujuan yang bisa diambil dari diet fleksitarian ini. Yang pertama adalah tujuan kesehatan, bahwa dengan diet fleksitarian ini memberikan fleksibilitas bagi mereka yang ingin mengurangi konsumsi produk hewani demi manfaat kesehatan seperti risiko penyakit jantung, diabetes, kemudian obesitas. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tujuan lingkungan, yaitu dengan mengurangi konsumsi produk hewani, diet fleksitarian ini dapat membantu mengurangi dampak lingkungan yang terkait dengan produk daging dan produk hewan yang lainnya gitu. Yang ketiga adalah tujuan etika, yaitu beberapa orang mungkin ingin mengurangi konsumsi produk hewan karena kepedulian mereka terhadap perlakuan terhadap hewan dan etika veganisme gitu ya, sobat semuanya. Yang perlu sobat catat adalah bahwa keistimewaan dari diet tipe ini adalah mengenai variasi pola makannya. Jadi diet fleksitarian ini bisa memberikan variasi dalam pola makan dengan mengintegrasikan sumber protein dari berbagai jenis makanan, misalnya seperti tofu, tempe, sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, kemudian konsumsi beberapa jenis ikan, telur, atau produk susu rendah lemak yang lain gitu. Namun yang penting adalah harus dipastikan bahwa makanan yang dipilih masih memberikan nutrisi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan sobat sehat semuanya. Terus pertanyaannya adalah, sebenarnya siapa sih yang paling cocok mengadopsi diet ini gitu? Jadi diet ini sebenarnya cocok untuk semua orang gitu, banyak orang cocok mengadopsi diet tipe ini, terutama bagi mereka yang tertarik untuk menggabungkan manfaat makanan nabati dengan beberapa produk hewani tanpa harus sepenuhnya menghilangkan produk hewani dari pola makan mereka gitu. Jadi secara umum ada beberapa kelompok orang yang cocok sebenarnya gitu ya mengenai yang cocok untuk mengadopsi diet fleksitarian ini, seperti misalnya yang pertama adalah orang yang ingin menjaga kesehatan. Udah pasti orang yang ingin menjaga kesehatan untuk mengurangi penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, obesitas. Ini adalah orang-orang yang cocok mengadopsi diet tipe ini. Tapi orang yang kedua adalah orang yang peduli terhadap lingkungan. Jadi untuk Anda yang ingin berkontribusi pada pengurangan dampak lingkungan dari industri peternakan gitu, itu diet fleksitarian ini adalah cocok sekali.
karena dengan diet ini mengurangi konsumsi daging dan produk hewani yang menjadi pilihan untuk menu makanannya gitu. Kemudian yang ketiga adalah kelompok orang yang ingin menjelajahi makanan nabati. Jadi diet flexitarian ini memberikan kesempatan untuk mencoba berbagai macam makanan nabati yang kreatif dan lezat, seperti berbagai macam jenis kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran dan produk nabati lain yang tidak kalah nikmatnya, tidak kalah enaknya dibanding dengan makanan dari produk hewani gitu ya. Kemudian yang keempat adalah orang yang berfokus pada etika hewan. Jadi bagi mereka yang peduli dengan perlakuan terhadap hewan gitu dan ingin mengurangi konsumsi produk hewani karena alasan etika, nah inilah diet ini ada diet yang yang cocok untuk Anda semua adopsi ya gitu ya. Yang kelima adalah orang yang ingin menjaga berat badan. Jadi diet ini juga berkontribusi juga untuk mengurangi berat badan seperti diet yang lainnya juga. Jadi banyak konsumsi makanan nabati yang rendah kalori dan tinggi serat itu akan membantu sobat semuanya untuk mengurangi berat badan. Jadi semua yang punya program untuk pengurangan berat badan, diet ini juga cocok sekali untuk diadopsi. Kemudian yang keenam adalah orang yang tertarik pada pola makan variatif. Jadi diet flexitarian ini memungkinkan variasi pada pola makan yang menyediakan berbagai pilihan makanan nabati dan produk hewani dalam jumlah yang lebih terbatas. Jadi tetap dibatasi ya produk hewaninya. Jadi fokus tetap pada produk nabatinya. Kalau kita ngomongin benefit, kira-kira benefit apa yang bisa diambil dari adopsi diet tipe ini gitu ya. Ada beberapa benefit yang tercatat dalam beberapa jurnal. Itu diet tipe flexitarian adalah yang pertama adalah manfaat untuk kesehatan jantung. Jadi untuk kesehatan jantung yang lebih baik itu sobat semua bisa mengadopsi diet tipe ini. Jadi dengan sobat semuanya fokus pada makanan nabati dan pengurangan konsumsi daging merah, yang tentunya daging merah ini kaya lemak jenuh dan kolesterol, dan hal ini sudah terbukti sangat membantu menurunkan resiko penyakit jantung dan kardiovaskuler gitu ya. Yang kedua adalah pengelolaan berat badan. Jadi dengan pola makan yang didominasi oleh makan nabati yang umumnya rendah kalori dan tinggi serat, sobat semuanya dapat membantu mengontrol berat badan dan memindahkan rasa kenyang apabila mengadopsi diet tipe ini. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan asupan serat, di mana diet flexitarian ini cenderung tinggi serat karena banyaknya konsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian dan kacang-kacangan ya sobat. Jadi serat ini membantu pencernaan, menjaga kesehatan usus dan mengatur gula darah gitu ya. Kemudian yang keempat adalah asupan nutrisi yang lebih kaya. Jadi karena makanan nabati umumnya kaya akan berbagai vitamin, kemudian mineral, antioksidan dan fitonutrien yang penting untuk kesehatan tubuh yang yang dibutuhkan secara keseluruhan. Makanya diet tipe ini akan sangat kaya akan asupan nutrisi. Sekarang yang kelima adalah perlindungan terhadap penyakit kronis, di mana dalam diet flexitarian ini dapat membantu mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2 gitu ya, mengurangi resiko penyakit kanker gitu, dan masalah kesehatan lainnya karena komposisi makanannya cenderung lebih sehat ya sobat semuanya ya. Kemudian yang keenam adalah manfaat lingkungan, di mana dengan mengurangi konsumsi daging dan produk hewani, diet ini dapat berkontribusi pada pengurangan jejak karbon dan dampak lingkungan dari industri peternakan. Oke. Kemudian yang ketujuh adalah variasi pola makan. Kemudian yang kedelapan adalah keseimbangan nutrisi yang fleksibel. Jadi diet ini memungkinkan fleksibilitas dalam memilih sumber protein baik dari tumbuhan maupun dari produk hewani sesuai dengan preferensi dan kebutuhan dari nutrisi individu gitu. Oke sobat semuanya, tadi itu banyak sekali benefitnya gitu ya. Tapi di samping benefit tadi ternyata diet flexitarian seperti diet yang lain juga ada risiko yang mungkin bisa terjadi pada sobat semuanya kalau mengadopsinya. Yang pertama adalah ada kemungkinan kekurangan nutrisi. Jadi jika tidak direncanakan dengan baik, tidak diatur dengan baik, diet flexitarian ini mungkin menyebabkan kekurangan asupan nutrisi seperti kekurangan vitamin B12, kekurangan zat besi, kekurangan kalsium, omega 3, protein dan sebagainya. Oleh karena itu penting sekali kecerdasan memilih makanan yang kaya nutrisi dan mempertimbangkan suplemen jika diperlukan. Jadi biar ini ada kekurangan nutrisi tadi itu. Kemudian yang kedua adalah penyakit nutrisi berbasis tumbuhan. Ada beberapa jenis zat dalam makanan nabati seperti fitat dan oksalat itu dapat mengganggu penyerapan mineral tertentu dalam tubuh.
Ini memungkinkan menyebabkan risiko penyakit nutrisi berbasis tumbuhan jika pola makannya tidak seimbang ya, sobat semuanya ya. Yang ketiga adalah penanganan produk hewani. Jika Anda memilih untuk mengkonsumsi produk hewani dalam diet flexitarian ini, penting untuk memilih sumber yang sehat gitu ya. Sumber yang sehat dan rendah lemak jenuh. Daging olahan yang tinggi lemak jenuh tetap memiliki potensi risiko kesehatan untuk pengadopsi DTP ini. Kemudian yang keempat adalah pola makan yang tidak seimbang. Seperti diet-diet yang lain, jika tidak diatur dengan baik, diet flexitarian juga dapat menjadi tidak seimbang dan kurang menyediakan nutrisi yang diperlukan, gitu ya. Jadi yang kelima adalah keadaan kesehatan individu. Jadi setiap individu itu memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda, yang unik berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi kesehatannya. Jadi penting untuk sobat semuanya mempertimbangkan faktor-faktor ini sebelum mengadopsi diet flexitarian ini. Oke? Sobat sehat? Oke. Bagi sobat semuanya yang ingin mengadopsi DTP ini dan sebagai bukti bahwa diet ini juga layak untuk sobat semuanya adopsi, diet ini sudah menjadi andalan beberapa public figure seperti Beyonce, Ariana Grande, kemudian dari dalam negeri ada misalnya Dian Sastro, ada Chico Jericho, dan masih banyak lagi yang mengadopsi DTP ini gitu, dan selama ini sudah terbukti sukses mereka mengadopsi DTP ini. Sobat saya semuanya, jadi tetap penting untuk selalu diingat bahwa diet flexitarian ini memang akan sangat cocok untuk beberapa person seperti tadi disebutin di atas, adalah orang yang cool untuk menjaga kesehatan, orang yang peduli lingkungan, orang yang ingin menjelajah makanan nabati dan sebagainya. Jadi jika sobat sehat semuanya termasuk salah satu di antara ada 6 tipe ya tadi ya. 6 tipe kelompok orang yang disebut di atas, silahkan untuk mengaplikasikan untuk mengadopsi DTP ini. Dan penting untuk diingat bahwa untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi yang berkualifikasi sebelum membuat perubahan terhadap pola makan sobat sehat semuanya. Oke, sobat sehat semuanya, thank you sudah menyimak video ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you later in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbanyak minum. Just drink water, kata Prof. Eka.